Halo semua, kembali lagi bersama saya Nadif. Nah, kita masuk ke pertemuan 7 nih, yaitu pengenalan desain grafis atau dasar-dasar tipografi dan layout. Nah, ini ada daftar isinya ya, bisa dibaca dari ada contoh dan pengenalan konsep, prinsip dasar desain, teknik pembuatan layout, ada praktek juga nih nanti ya. Nah, kita awali dari contoh dan pengenalan konsep dulu. Nah, di sini ada PT Unilever Indonesia. Nah, sejarah dan latar belakangnya dulu ya. Jadi PT Unilever Indonesia Tbk adalah salah satu perusahaan terkemuka di Indonesia yang bergerak dalam industri barang konsumen. Berdiri sejak tahun 1933, Unilever telah berkembang menjadi produsen berbagai produk rumah tangga, makanan, minuman, hingga perawatan pribadi yang dikenal luas di Indonesia. Produk-produk seperti Lifebuoy, Pepsodent, dan Sunsilk adalah beberapa contoh yang menunjukkan kekuatan merek Unilever di pasar lokal. Nah, struktur bisnis Unilever Indonesia. Unilever Indonesia memiliki beragam lini produk yang dikategorikan dalam beberapa divisi utama, yaitu ada personal care, home care, sama food refreshment. Ya, kalau personal care itu termasuk produk perawatan tubuh seperti sabun, sampo, dan pasta gigi. Kalau home care itu termasuk produk kebersihan rumah seperti deterjen dan pembersih lantai. Kalau yang ketiga itu food refreshment, itu termasuk produk makanan dan minuman seperti es krim dan teh. Nah, PT Unilever Indonesia nih ya, prinsip dasar desain grafis di PT Unilever Indonesia. Tipografi, layout, dan hierarki visual dalam dunia desain grafis PT Unilever Indonesia sangat memperhatikan prinsip-prinsip dasar seperti tipografi, layout, dan hierarki visual dalam setiap kampanye pemasaran dan branding produknya. Tipografi. Unilever menggunakan font yang konsisten di seluruh produk dan materi promosinya. Contohnya adalah font yang digunakan pada kemasan produk Pepsodent memiliki ciri khas yang sederhana dan mudah dibaca, mencerminkan nilai utama kebersihan dan kepercayaan dari produk tersebut. Nah, layout nih. Tata letak pada kemasan produk dan iklan Unilever dirancang untuk menarik perhatian dan menyampaikan informasi secara efektif. Contohnya adalah gambar utama kemasan sabun Lux biasanya menunjukkan seseorang model dengan kulit yang bersinar dan ditempatkan di tengah kemasan. Layout ini digunakan untuk menarik perhatian. Informasi produk seperti manfaat dan bahan utama ditempatkan di bagian bawah dengan ukuran font yang lebih kecil, tetapi tetap terbaca. Hierarki visual. Hierarki visual diterapkan dengan cermat pada iklan dan materi promosi Unilever. Elemen logo Unilever dan tagline produk selalu ditempatkan pada posisi yang paling mencolok untuk memastikan mereka menjadi fokus utama. Misalnya, dalam iklan televisi Rinso, logo Rinso selalu ditampilkan pada akhir iklan dengan ukuran besar dan ditempatkan di tengah layar, memastikan bahwa audiens akan mengingat merek tersebut. Nah, selanjutnya adalah teknik pembuatan layout dan desain tipografi. Unilever Indonesia menerapkan teknik pembuatan layout grid system untuk menata elemen-elemen desain secara struktur dan harmonis. Contohnya adalah warna cerah seperti merah dan putih dipilih untuk menarik perhatian anak-anak pada walls ice cream, target utama produk tersebut. Selanjutnya ada prinsip dasar desain grafis, yaitu tipografi, layout, dan hierarki visual. Desain grafis melibatkan prinsip-prinsip dasar seperti keseimbangan, proporsi, hierarki, kontras, dan ritme. Prinsip-prinsip ini membentuk dasar dari setiap karya desain yang sukses, membantu desainer dalam menciptakan komposisi yang tidak hanya menarik secara estetika tetapi juga fungsional dalam menyampaikan pesan. Tipografi adalah seni dan teknik memilih dan mengatur huruf untuk membuat bahasa tertulis mudah dibaca dan menarik secara visual. Tipografi mencakup yang pertama ada pemilihan font, pengaturan ukuran, yang ketiga ada jarak antar karakter atau kerning, jarak antar baris atau leading, yang kelima adalah tata letak keseluruhan teks. Nah, di sini ada font dan tipe huruf. Font adalah desain grafis dari huruf. Sementara huruf atau typeface merujuk pada keluarga font yang memiliki ciri khas serupa. Nah, di sini ada jenis font, ya ada serif sama sans serif. Kalau contoh dari font serif itu adalah Times New Roman. Kalau jenis dari sans serif itu adalah Arial. Nah, di sini ada bedanya ya. Jadi yang satunya T-nya itu ada lanjutannya ke bawah, yang satunya lurus-lurus saja. Oke, di sini lanjutannya ya. Ini ada serif, sans serif, script, dan display atau dekoratif. Nah, di sini ada contoh ya, nama fontnya. Itu ada, kalau serif itu ada Times New Roman. Bentuk hurufnya adalah memiliki garis kecil di ujung huruf. Ya, seperti yang tadi. Jadi T-nya itu nggak lurus-lurus saja, ada lanjutannya. Terus ini kesan yang diberikan adalah format dan klasik. Nah, kalau sans serif itu contohnya adalah Arial. Ya, Arial itu kayak font yang ini. Tidak memiliki garis di ujung huruf, ya, dan modern bersih. Ini memberikan kesan yang modern dan bersih. Nah, kayak gini nih. Ini kan huruf T-nya itu nggak ada lanjutannya, kayak Times New Roman. Selanjutnya ada script. Nah, ini contoh nama fontnya adalah brush script. Fontnya itu mirip dengan tulisan tangan gitu. Jadi kayak huruf sambung gitu ya, ala-ala zaman dulu. Tulisan orang zaman dulu kan biasanya huruf sambung.
Ini adalah elegan dan personal. Selanjutnya ada dekoratif. Nah, ini contohnya ada lobster. Ini eksperimental ya bentuknya ya. Nah, ini kesan yang diberikan adalah judul atau menonjol. Kalau dekoratif itu bisa dibilang adalah font-font yang terserah kita bentuknya kayak gimana gitu. Tapi itu masih membentuk sebuah huruf gitu. Misalnya D ya gini. Misalnya kita kasih ini ya D-nya tebel nih. Yang ini tebel tapi yang melengkungnya tipis, itu bisa. Itu dekoratif namanya. Ya, jadi eksperimental aja, bebas. Tapi bentuknya masih bisa terbaca sebagai huruf. Oke, di sini ada kerning, leading, dan tracking. Ya, kalau kerning adalah penyesuaian jarak antara dua huruf tertentu untuk memastikan mereka terlihat seimbang. Kalau leading adalah penyesuaian jarak antar baris teks. Ya, jadi antar baris nih, antara atas sama bawah. Kalau tracking, penyesuaian jarak antar huruf secara keseluruhan dalam satu baris. Ya.